pagi. Perkenalkan, saya perawat Liana Oktaviani. Di sini saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nanti apa saja keperluan Mbak bisa tanyakan ke saya ya. Ya, Sebelumnya, nama Mbak siapa? Irfa. Oh, Mbak Irfa. Untuk kabar hari ini gimana, Mbak? Tidak baik. Kabarnya tidak baik. Kalau perasaannya gimana? Saya merasakan sangat marah. Oh gitu, ya udah. Untuk hari ini kita berbincang-bincang mengenai kemarahan yang dialami oleh Mbak ya. Ya, Nah, waktunya itu sekitar 10 sampai 20 menit. Untuk tempatnya mau di mana, di sini, di luar atau terserah. di sini aja ya, Mbak? Ya, Ya, untuk yang pertama itu saya mau tahu apa sih penyebab dari kemarahan Mbak? suami saya selingkuh. Suami Mbak selingkuh. Nah, lalu ekspresi apa yang Mbak lakukan ketika suami Mbak selingkuh? Mata saya melotot, pipi saya memerah, dan tangan saya menggenggam sekencang mungkin. Oh ya gitu. Lalu apa yang dilakukan Mbak terhadap suami Mbak? Saya suka memukul suami dan melemparkan piring ke suami. Lalu akibat apa yang diterima suami ketika Mbak melakukan hal-hal tersebut? Katanya sih suami saya terluka dan masuk rumah sakit. Oh gitu. Lalu apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan Mbak ketika marah tetapi yang tidak menyebabkan akibat terhadap suami Mbak? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Oh gitu ya. Ya udah. Untuk hari ini saya ajarkan bagaimana cara melampiaskan emosi Mbak tetapi dengan cara yang positif ya Mbak. Ya, Mbak mau? Oh ya udah. Nah, di sini ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melampiaskan emosi Mbak. Yang pertama itu dengan melakukan nafas dalam dan yang kedua itu dengan melakukan memukul entah itu bantal, kasur ataupun benda-benda yang ada di sekitar Mbak. Nah, yang pertama itu melakukan nafas dalam. Nah, caranya begini Mbak. Yang pertama itu Mbak menarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Jadi gini, tarik nafas dari hidung, tahan, dan keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Itu Mbak. Mbak bisa mencontohkan? bisa. Coba Mbak, tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Ya, Mbak sudah bisa ya Mbak, sudah bisa melakukannya. Ya. Nah, Mbak perasaannya bagaimana ketika sudah melakukan tarik nafas seperti tadi? Sudah merasakan lebih tenang. Oh ya udah. Nah, Mbak kan sudah bisa melakukan hal tadi. Nah, hal tadi itu bisa Mbak terapkan di kegiatan sehari-hari Mbak ketika Mbak sedang merasakan puncak-puncaknya marah Mbak. Jadi Mbak nanti ketika sedang marah nih Mbak bisa melakukan nafas dalam. Nah, jika nafas dalam itu sudah membantu tetapi belum meredam, Mbak bisa melakukan dengan cara memukul-mukul benda yang ada di sekeliling Mbak seperti entah itu bantal, kasur ataupun yang lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Oh ya udah, untuk hari ini mungkin saya cukupkan berbincang-bincang dengan Mbak. Tapi untuk besok mungkin saya akan kembali lagi untuk melakukan langkah yang kedua ataupun sesuai dengan jadwal dokter itu memberitahu bagaimana cara meminum obat yang teratur dan benar. Nah, waktunya kira-kira mau kapan untuk besok? Pagi, siang, atau malam? Pagi. Pagi aja ya udah, nanti sekitar jam 10 pagi saya kesini lagi. Untuk tempatnya di sini aja. Ya. Udah nanti besok saya jam 10 kesini lagi untuk memberikan bagaimana cara meminum obat dengan teratur dan benar ya Mbak. Ya. Udah saya permisi. Terima kasih. Selamat